Anda di Hot Ekonomi pemirsa, dan ini adalah segmen terakhir. Jadi kalau kita lihat tadi beberapa hal yang sudah kita bahas terkait dengan pengawasan dan juga apa penyebabnya terkait dengan ini. Dan ini jadi bagaimana sebenarnya Pak Eko, apa mungkin strategi dari kementerian sendiri untuk paling tidak menekan angka kemiskinan dan juga dana ini benar-benar tepat pada sasarannya dan juga diserap oleh daerah ataupun desa? Ya, jadi dana desa ini memang kelihatannya jumlahnya besar 60 triliun, tapi kalau dibagi per desa rata-rata cuma 800 juta. Jadi dana desa ini diharapkan bisa menjadi stimulus, bukan menjadi sumber utama. Nah, sumber utamanya dari mana? Dengan ekonomi desa diberdayakan dengan adanya dana desa tadi. Apalagi sekarang infrastrukturnya di desa kan relatif sudah lebih lengkap. Nah, jadi dengan adanya Prukades, investor asing bisa masuk, dengan adanya embung, bisa nanam 2 kali lipat lebih banyak dari sekarang, dengan adanya BUMDes, ekonomi desa juga bisa berkembang, itu akan menimbulkan lapangan kerja. Saya tahun ini dapat bintang Satya Lancana Kepedulian Sosial dari pemerintah DKI. Nah, saya tanya, program saya kan nggak ada di DKI, kenapa saya bisa dapat bintang gitu kan? Nah, ternyata pemerintah DKI menilai program desa ini bisa mengurangi urbanisasi yang datang ke DKI. Ini salah satu bukti pengakuan dari Pemprov DKI bahwa urbanisasi bisa turun karena program kesempatan bekerja di desa bisa lebih bertambah. Jadi Anda melihat bahwa tadi karena adanya 4 program unggulan itu, hingga akhirnya urbanisasi ini bisa ditekan seperti itu. Salah satunya adalah di Jakarta, seperti itu ya Pak Eko. Oke, baik. Kalau kita lihat dari Pak Karunia, Anda memiliki apa mungkin saran yang bisa Anda sampaikan terkait dengan ini, bagaimana mungkin caranya agar dana daerah ini yang selalu meningkat tetapi bisa dimaksimalkan dengan baik? Ya, jadi memang saya itu berpikir begini sebenarnya, kalau kita ingin mengoptimalkan penggunaan dana desa atau dana transfer daerah itu, memang jelas tadi kita sudah bicara tentang masalah rencana ya, manajemen dan seterusnya, itu harus ada. Nah, konteksnya dengan dana desa, saya masih merasa penting begitu bahwa distribusi antara persentase ini kembali masalah persentase 90% dan 10% itu saya kira harus mendapatkan perhatian. Saya merasa, karena menurut pandangan saya untuk 10% dibagi untuk berbagai ukuran kemiskinan, jumlah penduduk, wilayah, dan satu lagi tentang terpencil atau tidak geografis, itu menurut saya itu small, terlalu kecil. 10%. Sementara antara perbedaan kemampuan daerah itu desa itu berbeda-beda ya. Jadi perlu jangan dibagi rata untuk yang 90%, karena menurut pandangan saya konsep pemerataan itu belum berarti juga efisiensi. Jadi karena mungkin setiap daerah pun memiliki hal yang berbeda dan kebutuhannya seperti itu. Nah, terus kemudian juga menurut pandangan saya melihatnya adalah perlu kita fokus. Ya, jadi fokus dari kegiatan desa itu, jangan sampai ada satu kegiatan tadi yang sudah dikatakan Pak Menteri, jangan ada satu kegiatan usaha ya kita merasa ini sudah OVOP gitu ya, one product one village one product ya, sorry. Tapi kenyataannya itu nggak nyambung dengan sarana pemasaran misalnya, nggak terintegrated. Jadi menurut pandangan saya itu perlu satu pengkajian atau pengawasan atau pelaksanaan kegiatan ke arah ke situ. Jadi saya kira harus integrated, ditambah lagi gitu kan. Dana ini kan untuk desa ini kan banyak ya dari sumber-sumber lain. Ya, sekali lagi masalah klasik lagi, masalah koordinasi gitu. Jadi begini, dana yang disalurkan ke desa itu jangan dilihat dari dana desa aja. 19 kementerian dan lembaga itu mempunyai irisan program di desa. Seperti Kementerian Pertanian 100% pasti programnya di desa. Kementerian Kesehatan mungkin 40%. Nah, total 19 kementerian dan lembaga yang programnya ada di desa itu besarnya 500 triliun lebih. Nah, itu justru dengan kita integratedkan tersebut, misalnya kita bikin pautnya dokternya atau itunya dari Kementerian Kesehatan, jadi bisa sustain gitu. Oke, jadi sebenarnya di sini adalah koordinasi antara paling tidak pihak-pihak itu ya Pak. Sebagai contoh, kalau misalnya satu desa mau bikin one village one product untuk jagung, misalnya di Halmahera Barat, mereka mencanangkan 50.000 hektar jagung. Kementerian Pertanian memberikan bibit traktor sama pupuk gratis. Kementerian PU membantu jembatan-jembatan yang diperlukan. Kementerian Desa di samping irigasi dana desanya, di samping program afirmasi untuk embung, kita juga membawa investor swasta untuk masuk. Tahun ini aja investor swasta yang masuk dalam program OVOP ini
itu untuk pengeringan jagung aja ada 700.000 ton. Nah itu belum yang dari tebu, dari pasca panen udang dan lain sebagainya, itu jumlahnya cukup besar. Oke, baik. Tapi kalau kita lihat memang di sini berarti sebenarnya ada peran masing-masing juga Pak dari setiap kementerian terkait dengan hal ini. Balik lagi bagaimana nanti akhirnya menjalankan atau koordinasi di setiap kementerian dan mengimplementasinya nanti kita tunggu ke depannya akan Jadi seperti imam apa. lah Kementerian Pedesaan dalam konteks oke. Kita mendukung kementerian lainnya. Mendukung kementerian dan kita juga mendukung tentunya dana daerah ini tepat sasaran. Terima kasih Pak Eko dan juga Pak Karudia telah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi, dan pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Liza Hasan mewakili Dora Edward undur diri. Sampai jumpa.